Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Muhammad Zaki dari Prodi Geografi NK, akan menjelaskan tentang materi ilmu ukur tanah. Nah, yang pertama itu adalah kita masuk ke dalam pengukuran tanah. Didefinisikan sebagai seni penentuan posisi relatif pada di atas atau di bawah permukaan bumi, berkenan dengan pengukuran jarak-jarak, sudut-sudut, arah-arah baik vertikal maupun horizontal. Nah, tujuan pengukuran tanah ini antara lain menghasilkan ukuran-ukuran dan kontur permukaan tanah, misalnya untuk persiapan gambar rencana atau plan atau peta, menarik garis batas tanah, mengukur luasan dan volume tanah, dan memilih tempat yang cocok untuk suatu proyek rekayasa. Baik gambar rencana maupun peta merupakan representasi grafis dari bidang horizontal, yang pertama berskala besar, sedangkan yang terakhir berskala kecil. Nah, kemudian berikutnya kita bahas adalah tentang instrumen survei. Seseorang yang melakukan pekerjaan pengukuran tanah dinamakan sebagai surveyor. Dahulunya surveyor Roma disebut dengan gromatiki, menggunakan groma dalam pengukurannya. Tujuan itu adalah membuat sudut dua garis satu dengan lainnya di permukaan tanah. Coborat test adalah nama yang diberikan pada instrumen sifat datar, terbuat dari kayu sepanjang 20 kaki, di tengahnya diberi lubang atau groove, biasanya disebut sedalam 1 inci dan sepanjang 5 kaki. Teleskop ditemukan oleh Lippershey pada tahun 1607. Penemuan ini mempunyai andil besar terhadap perkembangan peralatan survei dalam hal peningkatan kelitian dan kecepatan pengukuran. Pada 1631, Pierre Vernier, orang Prancis, mempublikasikan penemuan instrumennya, dinamakan Vernier, yang sekarang digunakan sebagai alat pembagian skala yang akurat. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi instrumen survei. Sebelum teleskop digunakan untuk pengukuran sudut, yang banyak digunakan adalah pipsite sebagai garis bidik yang banyak digunakan dalam survei tambang dan survei tanah. Instrumen tersebut dinamakan circumferential. Dua orang Amerika, Draper dan Young, pada tahun 1830 merancang instrumen pengukuran sudut yang dapat diputar pada sumbunya tanpa harus melepaskannya. Instrumen ini sekarang dinamakan transit. Transit juga disebut theodolit, yang teleskopnya dapat diputar 180 derajat terhadap sumbu horizontalnya, sehingga posisinya menjadi berlawanan. Lawannya adalah theodolit non-transit, yang teleskopnya tidak dapat diputar 1800 derajat, 1880 derajat. Sejak saat itu, peralatan mengalami perubahan-perubahan dan mempunyai andil yang besar dalam perkembangan survei. Berikut adalah contoh atau foto-foto dari instrumen survei, yaitu ada di Groma, Circumferentor, teodolit pertama yang diciptakan, dan teodolit pertama hasil buatan orang Amerika. Berikutnya adalah klasifikasi survei. Pengklasifikasian survei tidak bersifat mutlak, mungkin ada beberapa perbedaan objek dan prosedur yang saling tumpang tindih. Secara garis besar, survei dibedakan berdasarkan yang pertama itu adalah akurasi, kedua metode, tiga instrumen, empat tujuan, lima tempat pengukuran. Yang pertama itu adalah survei atas dasar akurasi. Ada beberapa juga di dalamnya, itu survei planimetris, berasumsi bahwa pengukuran bumi mendatar atau tidak melengkung. Survei ini berasumsi bahwa garis level atau levelan dianggap sebagai garis lurus. Oleh sebab itu, garis unting-unting atau plumb line di suatu titik dianggap paralel dengan titik lainnya. Yang berikutnya, asumsinya itu berupa sudut yang dibentuk oleh kedua garis semacam itu merupakan sudut pada bidang datar, bukan sudut pada bidang bola. Yang ketiga itu adalah meridian yang melalui dua garis berupa garis paralel. Berikutnya itu adalah survei atas dasar akurasi tadi, itu survei geodetis. Survei ini memperhitungkan bentuk bumi yang melengkung dan melakukan pengukuran jarak dan sudut-sudut ketelitian tinggi. Survei ini diterapkan untuk lokasi yang luas. Perhitungannya pada survei ini didasarkan pada ilmu geodesi, yaitu ilmu yang mempelajari bentuk dan dimensi bumi. Berikut itu yang B adalah survei atas dasar metode penentuan posisi. Dibedakan atas terestris dan ekstraterestris. Metode terestris dilakukan berdasarkan pengukuran dan pengamatan yang semuanya dilakukan di permukaan bumi.
Metode ekstrateretris dilakukan berdasarkan pengukuran dan pengamatan yang dilakukan ke objek atau benda angkasa, baik yang alamiah seperti bulan, bintang, quasar, maupun buatan sendiri seperti satelit. Yang berikutnya adalah survei atas dasar instrumen, yaitu ada survei chain. Survei ini dilakukan pada luasan yang sempit, terbuka, dan pekerjaan lapangannya hanya dilakukan dengan pengukuran-pengukuran linear atau jarak-jarak dengan alat meteran. Kelemahannya itu survei ini sulit dilakukan pada tempat yang banyak hambatan seperti pepohonan dan sulit dilakukan di tempat-tempat padat. Yang kedua itu adalah survei traverse. Istilah traverse digunakan untuk pengukuran yang melibatkan pengukuran jarak-jarak dengan meteran atau chain, arah-arah dan sudut-sudut dengan kompas atau teodolit. Kecepatan dan akurasi traverse bergantung pekerjaan lapangannya. Yang ketiga yaitu adalah survei tasimetri. Istilah ini digunakan untuk survei-survei yang menggunakan metode pengukuran jarak horizontal dan vertikal dengan pengamatan rambu melalui teodolit berteleskop khusus yang dilengkapi benang X0002, benang stadia, dan lens analisis. Metode ini sangat berguna bagi lokasi sulit jangkau dalam melakukan pengukuran jarak horizontal langsung. Yang keempat yaitu adalah survei penyipat datar atau leveling. Istilah ini digunakan untuk survei pengukuran ketinggian vertikal relatif titik-titik dengan satu sifat datar, waterpass, dan rambu. Yang kelima itu adalah plane tabling. Istilah ini digunakan untuk pengukuran grafis yang dilakukan secara serentak antara pekerjaan lapangan dengan plotting. Yang keenam itu adalah survei triangulasi. Jika akan dilakukan pengembangan wilayah, survei triangulasi diadakan. Wilayah itu dibagi-bagi menjadi jaringan segitiga-segitiga. Beberapa sisi dipilih dan diukur secara teliti yang disebut baseline. Berikutnya adalah survei atas dasar tujuan. Nah, ada beberapa poin juga, itu survei rekayasa. Survei dilakukan untuk penyediaan data yang lengkap untuk desain rekayasa seperti jalan, rel kereta, saluran air, dan saluran limbah. Yang kedua adalah survei pertahanan. Survei ini menjadi bagian sangat penting bagi militer. Hasil survei ini akan menyediakan informasi strategis yang akan kebijakan jalannya peperangan. Survei geologi. Survei ini dilakukan baik di permukaan maupun subpermukaan bumi untuk menentukan lokasi, volume, dan cadangan mineral-mineral dan tipe-tipe batuan. Yang keempat itu survei geografi. Survei ini dilakukan untuk penyediaan data dalam rangka pembuatan peta. 5 itu survei tambang. Suatu survei diperlukan juga pada permukaan maupun bawah permukaan. Survei ini terdiri atas survei topografi terhadap kepemilikan tambang dan pembuatan peta-peta permukaan. Yang 6 itu adalah survei arkeologi. Survei ini dilakukan untuk pengungkapan relik-relik atau bahan peninggalan antik, peradaban, kerajaan, kota, kampung, benteng, candi, dan lain sebagainya. Yang ketujuh itu adalah survei route. Survei ini dilakukan untuk menempatkan dan mengeset garis-garis di permukaan tanah untuk keperluan jalan raya, rel kereta, dan untuk mengambil data yang perlu. Berikutnya itu adalah survei atas dasar tempat. Yang pertama adalah survei tanah. Beberapa contoh seperti diantaranya adalah pengukuran garis batas tanah, penentuan jarak, dan asimutnya. Yang kedua adalah survei hidrografi. Survei ini berkaitan dengan badan air seperti sungai, danau, perairan pantai, dan lain-lainnya. Yang ketiga itu adalah survei bawah tanah. Survei ini dipersiapkan untuk perancangan bawah tanah seperti penempatan titik-titik, arah terowongan, lubang udara, dan arah aliran air tanah. Yang keempat adalah survei udara. Survei ini dilakukan dengan pemotretan dari pesawat berkamera. Survei ini sangat berguna untuk pengadaan peta skala besar. Yang terakhir itu adalah tentang kompetensi surveyor. Nah, kompetensi surveyor adalah kemampuan minimal surveyor yang wajib dimilikinya agar dapat bekerja dengan baik dan profesional dalam pekerjaannya, meliputi pengetahuan akademik, keterampilan teknis, dan karakternya. Surveyor kemudian harus memiliki pengetahuan tentang teori-teori pengukuran dan keterampilan praktis. Pada pengukuran planimetris, banyak yang digunakan geometri, aljabar, dan trigonometri. Pengetahuan itu, khususnya trigonometri, wajib diberikan sejak awal kepada calon surveyor pemula.
Surveyor harus bisa memutuskan sesuatu dengan tepat dan rasional. Dia harus memiliki kendali emosi, cepat tanggap terhadap rekan-rekan kerjanya, membantu anak buahnya dan memperhatikan keperluan-keperluan kerja keras rekan-rekan